Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Kita buka Quran surat Al-An'am ayat 46. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم من إله غير الله يأتيكم به قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم من إله غير الله يأتيكم به انظروا كيف نصرف الآيات ثم هم يصدفون Katakanlah, terangkanlah kepadaku jika Allah mencabut pendengaran dan penglihatan serta menutup hatimu. Siapakah Tuhan selain Allah yang kuasa mengembalikannya kepadamu? Perhatikanlah bagaimana kami berkali-kali memperlihatkan tanda-tanda kebesaran kami, kemudian mereka tetap berpaling juga. Masih berbicara tentang dakwah Nabi Muhammad SAW kepada orang-orang musyrikin. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala membimbing beliau dalam menghadapi orang-orang musyrikin yang menentang beliau terus-menerus. Setelah pada ayat sebelumnya Allah menceritakan tentang penentangan orang-orang musyrikin sampai Allah turunkan kepada mereka siksa, bencana, musibah dalam bentuk kemelaratan dan kesengsaraan dunia, hingga Allah istidraj mereka. Allah limpahkan nikmat yang begitu banyak kepada orang-orang musyrikin supaya mereka lupa kepada Allah, supaya mereka benar-benar tidak mendapatkan hidayah dari Allah sama sekali. Kemudian di akhir ayat Allah kemudian timpakan azab sampai akar-akar mereka. Artinya benar-benar mereka dihabisi karena benar-benar tidak ada manfaatnya mereka di dunia ini. Hanya merusak dan merusak. Hingga pada ayat ini Allah Subhanahu wa taala masih menyuruh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk kembali mendakwahi mereka, berkata kepada mereka permisalan. Ya, di dalam Al-Qur'an itu sering sekali Allah memakai permisalan atau berandai-andai. Ya, jika Allah sering memakai kalimat jika atau seandainya dalam rangka apa? Mengajak berpikir. Karena manusia itu kadang-kala sulit membayangkan sesuatu yang belum terjadi, yang itu bisa saja dialami karena sudah terlanjur menikmati sesuatu yang ada sampai terkadang lupa membayangkan sesuatu yang belum terjadi. Nah, di dalam ayat ini juga Allah SWT memakai perandaian atau seandainya, jika. Dikatakan di sini, terangkanlah kepadaku jika Allah mencabut pendengaran dan penglihatan serta menutup hatimu, siapakah Tuhan selain Allah yang kuasa mengembalikannya kepadamu? Ini tentang tauhid
rububiyah. Ya, bagaimana meyakini bahwa Allah adalah pencipta alam semesta ini kembali dituangkan dalam ayat ini. Karena kadang manusia itu secara alam bawah sadarnya itu memahami dan meyakini bahwa pencipta dia adalah Allah. Tentang masalah menyembah Allah dan tidak, ini perkara tauhid yang lain lagi. Dalam ayat ini Allah mengajak manusia untuk berpikir, kalau kalian itu matanya dicabut, telinganya dicabut, hatinya dicabut, diminta balik sama Allah, tidak difungsikan lagi, maka kepada siapa kalian mau minta kembali dari alat-alat indera tersebut? Kepada Tuhan mana lagi kalian itu akan minta supaya anggota tubuh kalian itu dikembalikan? Tentu jawabannya tidak lain adalah hanya kepada Allah SWT. Karena sampai sekarang Tuhan-Tuhan yang disembah oleh orang-orang kafir itu tidak ada yang bisa menciptakan. Tidak ada yang bisa menciptakan, sampai dikatakan, ditantang oleh Allah SWT, kalaulah memang Tuhan kalian itu Tuhan yang benar, coba ciptakan seekor lalat, ciptakan seekor nyamuk. Ini hewan-hewan yang sangat remeh, yang sangat kecil, yang mungkin orang berpikir tidak ada manfaatnya di dunia ini, tapi mereka, para Tuhan-Tuhan itu tidak bisa menciptakan, apalagi menciptakan seorang manusia yang begitu uniknya, yang lahir dari sebuah air yang hina. Kemudian bagaimana Allah membentuk tubuh kita dari air ini menjadi darah, kemudian gumpalan darah, kemudian diselimuti daging, ada tulang-tulang di sana yang menegakkan, dan anggota tubuh yang begitu rumitnya, yang begitu sempurnanya mengatur, membentuk tubuh manusia sedemikian rupa. Ini penciptaan manusia itu penciptaan yang sangat-sangat rumit, dan sampai sekarang nggak ada manusia yang bisa menyaingi penciptaan Allah SWT ini. Mungkin manusia bisa membuat robot, tapi robot tidak ada nyawanya, tidak ada darahnya, tidak ada dagingnya, tidak ada kesempurnaan seperti umumnya manusia, tidak ada rasa. Bagaimana robot? Dia akan membau, dia akan berkata-kata, dan namanya robot tidak bisa tumbuh. Manusia antum yang pada aslinya adalah seorang bayi, seorang janin, bahkan janin berubah menjadi bayi yang sebelumnya pada awalnya hanya bisa terlentang, kemudian miring, tengkurap, duduk, berdiri, lari. Bagaimana proses manusia luar biasa. Di sini Allah SWT mengajak berpikir supaya orang-orang kafir ini kembali hanya menyembah kepada Allah SWT tentang bentuk penciptaan berupa anggota tubuh mata kita. Antum mau merasakan nikmatnya mata, merem sehari coba. Merem sehari. Antum mau merasakan nikmatnya pendengaran, coba antum tutup telinga antum, dan bagaimana rasanya orang tidak mendengar itu. Di sana banyak orang yang tidak bisa melihat, ya, tidak bisa berfungsi penglihatannya atau matanya, karena memang Allah tidak berikan nikmat kepada. Sementara kita yang begitu sehatnya, begitu sempurnanya ini kadang-kala suka lupa dalam mensyukuri. Maka banyak yang mengatakan bahwa nikmat yang paling agung yang dimiliki oleh seorang manusia adalah penciptaannya. Ya, nikmat yang paling agung yang dimiliki oleh seorang manusia adalah penciptaannya. Artinya bentuk kita, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, sebaik-baik bentuk, sesempurna-sempurnanya bentuk adalah
adalah tubuh seorang manusia. Maka kemudian Allah menantang, man ilahun ghairullahi ya'tikum bih. Siapakah Tuhan selain Allah yang kuasa mengembalikannya kepadamu? Tidak ada. Seorang dokter mana? Orang buta, kalau orang buta benar buta, dicabut penglihatannya oleh Allah, dokter tidak bisa. Dokter paling ahli sekalipun tidak bisa mengembalikannya. Seorang tabib atau alat-alat tercanggih di dunia ini tidak ada yang bisa menghalangi ketika Allah sudah berkehendak menghilangkan salah satu dari anggota tubuh seorang manusia. Unzur kaifa nusarriful ayati tsumma hum yasdifun. Perhatikanlah, kata Allah, perhatikanlah bagaimana kami berkali-kali memperlihatkan tanda-tanda kebesaran kami, tapi mereka masih berpaling juga. Di dunia ini tidak perlu seorang manusia itu mengetahui keberadaan dan wujudnya Allah melalui ayat-ayat Al-Quran. Lihat alam semesta saja. Sebenarnya sudah cukup seorang manusia itu meyakini adanya Tuhan yang paling besar, Tuhan yang paling tinggi, Tuhan yang paling kuasa yang menciptakan alam semesta ini. Orang-orang ateis, orang-orang mereka yang meyakini tidak adanya Tuhan, itu akan kebingungan sendiri bagaimana ya mereka menggambarkan sesuatu yang ada tanpa ada yang mengadakan. Itu untuk menjelaskan itu sulit. Menerangkan bagaimana sebutir biji jagung, hanya sebutir dilempar ke tanah, kemudian tumbuh akar, kemudian berubah menjadi pohon kecil, daunnya kemudian berkembang besar, makin besar, tinggi makin tinggi, kemudian mengeluarkan jagung yang pada awalnya hanya satu butir menjadi satu tongkol. Ini orang-orang ateis sulit menjelaskan bagaimana sesuatu ada tanpa ada yang mengadakan. Gak usah cerita tentang penciptaan. Kita lihat ada kipas angin, kita lihat ada meja. Ini bukan terjadi dengan sendirinya. Ada meja ini pasti ada yang membuatnya. Ada tukang, ada yang masak, ada yang motong pakai gergaji, ada yang maku. Bagaimana sesuatu dikatakan tidak ada yang mengadakan? Kemudian kalau cerita tentang siapakah Tuhan yang sesungguhnya, yang benar-benar berhak disembah dan yang menciptakan, maka kita semua secara sunnatullah itu meyakini bahwa pemimpin tertinggi dari segala sesuatu itu harus satu dalam sebuah keluarga. Misalnya ya, pemimpinnya adalah dua orang, ya bapak ya ibu, pasti berantakan. Pemimpin dalam sebuah keluarga harus satu. Dia yang membuat kebijakan, dia yang mengarahkan anggota keluarganya harus begini, harus begitu. Maka keluarga itu akan berjalan dengan baik. Tapi ketika seorang istri misalnya dia ingin menguasai sebagaimana suaminya, maka keluarga itu pasti akan berantakan. Sebuah lingkup RT, dusun, ya, lurah, kelurahan. Jadi kalau misalnya di Triwidadi ini ada 2 lurah, misalnya. Nah, satu membuat kebijakan, ayo kita buat jalan sebelah sini. Yang satu mengatakan, oh enggak, sebelah situ. Misalnya satu membuat kebijakan, ayo kita buat peraturan, warga semuanya begini. Yang satu oh enggak, kacau. Ya, kacau. Apalagi makin besar, makin luas kekuasaannya. Kecamatan, kabupaten, apalagi sebuah negara kita. Misalnya ada 2 Jokowi di sini misalnya. Repot. Ya. Satu membuat perpres, satu membatalkan. Satu membuat undang-undang, satunya tidak mau. Repot. Maka coba lihat, pemimpin tertinggi dari suatu komunitas itu harus satu. Lah apalagi alam semesta yang begitu luasnya kayak gini. Maka sunnatullah, fitrahnya seorang manusia, nggak usah baca Al-Quran lah. Nggak usah baca Al-Quran. Fitrahnya seorang manusia itu meyakini bahwa pemimpin tertinggi dari alam semesta ini cuma satu. Dan hanya satu-satunya agama yang meyakini bahwa Tuhan itu Esa,
Hanya Islam. Qul huwallahu ahad. Hanya Islam aja. Cek dalam segala keyakinan ya agama-agama lain. Tidak ada yang meyakini pemimpin tertinggi itu satu. Ada yang mengatakan tiga, ya. Sebagaimana orang Yahudi dan Nasrani, mereka meyakini bahwa Tuhan punya anak. Bagaimana Tuhan memiliki anak? Lihat dalam keseharian kita aja. Kalau seorang raja memiliki anak, pasti dia akan PLC. Apa PLC? Pilih kasih daripada yang lain. Kebijakannya kadang-kadang cenderung kepada anaknya. Anak salah dibiarin, anak salah, anak kadang dimanja dan sebagainya. Sehingga apa? Sehingga bukan lagi tidak pantas menjadi seorang pemimpin yang adil ketika dia direpotkan oleh keluarganya. Allah SWT Ahadun, Maha Esa, condong kasih sayangnya merata kepada seluruh manusia, kepada seluruh makhluknya. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, ini bukti secara akal aja. Kemudian yang ketiga, pemimpin yang agung dari alam semesta ini hendaknya dialah yang menciptakan. Hendaknya dia yang menciptakan. Gak cukup jadi pemimpin saja kalau dia bukan yang menciptakan. Bagaimana seandainya dunia ini dipimpin oleh Tuhan yang dia hanya menikmati hasil dari ciptaan Tuhan sebelumnya misalnya. Dia nggak ngerti. Nggak usah berat-berat. Kita cerita misalnya mesin paling sederhana. Ya. Siapa yang paling paham mesin tersebut? Ya yang membuat. Ya, yang membuat. Bukan hanya operator bisa lah operator. Tapi yang paling paham seluk-beluknya mesin itu ada yang membuat, adalah yang menemukan. Maka siapa yang paling bisa mengatur matahari yang begitu dahsyatnya, gunung yang begitu luar biasanya, langit yang tidak ada tiangnya, ya, planet-planet yang tidak ada penyangganya. Ada bintang, ada planet yang mereka bisa tetap di porosnya, ya, di garis edarnya, tidak jatuh. Itu siapa yang bisa mengatur seperti itu? Kalau bukan penciptanya. Dan apa masuk akal yang menciptakan itu adalah api, adalah sapi, adalah pohon-pohon besar, adalah batu-batu besar, samudra yang disembah-sembah orang-orang musyrikin. Apakah masuk akal yang menciptakan bumi yang begitu besar ini adalah berhala-berhala, yang berhala itu pun dibuat oleh manusia? Bodohnya orang musyrik. Bodohnya orang musyrik, para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, itu kadang-kala suka tertawa. Diriwayatkan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ya, bagaimana mereka itu kadang-kala mentertawakan diri mereka dulu saat mereka musyrik. Bagaimana tidak? Mereka membuat patung, ya, dari tanah liat, mereka hiasi, mereka cat, kemudian mereka bikin baju, ya, mungkin dibikin begitu indahnya, terus disembah. Dan mereka sendiri yang bikin, yang dibikin itu disembah oleh mereka sendiri. Itu maka mereka tertawa. Aneh sekali orang-orang musyrik itu. Bahkan Umar bin Khattab sampai cerita ada beberapa orang-orang musyrikin itu mereka membuat makanan, ya, membuat Tuhan dari makanan, ya, buat patung, ya, dengan makanan, disembah-sembah, selesai disembah dimakan, selesai sembah dimakan. Itu makanya error, ya. Orang yang menyembah selain Allah itu ininya error, benar-benar error. Sesuatu yang dia sangat lemah, ya, sangat lemah. Tapi diyakini adalah yang menciptakan alam semesta yang begitu banyaknya, yang begitu hebatnya, begitu luasnya ini. Maka bagaimana ketika Ibrahim alaihissalam ditanya oleh kaumnya? Cerita satu waktu, sebagaimana yang kita kenal, satu waktu, ya, kaumnya Nabi Ibrahim ini mengadakan suatu ritual di sebuah tempat yang lapang, ya, yaitu ritual kesyirikan, menyembah berhala. Kemudian Nabi Ibrahim untuk menghindari, ya, perilaku dari kaumnya ini, beliau pura-pura sakit
dan beliau tidak mau diajak. Ya, kita harus punya keyakinan bahwa tidak ada satupun nabi yang mereka melakukan kesyirikan. Ini jangan salah paham dalam sejarah Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim itu belum pernah atau tidak pernah menyembah berhala, baik sebelum menjadi seorang nabi, apalagi setelah menjadi seorang nabi. Ya. Jadi sebelum kemudian acara itu, mereka orang-orang musyrikin ini kumpul di tanah lapang. Kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam beliau tidak ikut, dan kemudian beliau datang ke tempat pemujaan yang ditinggalkan oleh kaumnya ini, dan beliau kemudian kita tahu semua adalah menggali semua patung-patung yang biasa disembah oleh kaumnya, yang buat bapaknya lagi, ya, Azar. Kemudian ditinggalkanlah satu patung yang paling besar, ya, satu patung yang paling besar. Kemudian ketika kaumnya balik lagi, ya, maka kemudian mereka kaget, Tuhannya sudah bergelimpangan, ya. Sesembahannya sudah berantakan semuanya. Maka kemudian mereka mencurigai Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian dipanggillah Nabi Ibrahim alaihissalam, dan disitulah bagaimana dakwah itu kadang-kala perlu dengan mengajak berpikir. Ya, beliau tidak membacakan suhuf atau kitab suci atau lembaran yang Allah turunkan kepada Nabi Ibrahim kepada kaumnya, tidak dibacakanlah suhuf. Cuma diajak berpikir aja dengan mengatakan bagaimana? Katakan begini, Ibrahim, kamu yang merusak Tuhan-Tuhan kita ya. Maka Ibrahim, beliau tidak mengatakan bukan, ya, tapi beliau mengatakan apa? Coba tanya berhala yang paling besar itu. Coba tanya. Ini ngajak berpikir. Coba tanya itu. Kalaulah misalnya, ya, bukan dia yang merusak berhala-berhala yang kecil, ya minimal ya. Dia tahu dong siapa. Dia tahu dong yang rusak ini berhala-berhala yang kecil-kecil ini. Dan apa? Ya dia tahu namanya patung nggak bisa bicara kan. Jadi patung itu lebih lemah daripada CCTV zaman sekarang kan. CCTV bisa tinggal buka, muter, kelihatan. Nabi Ibrahim mengajak berpikir kaumnya. Coba kalau bukan dia yang motongi, coba tanyalah minimal tuh. Dia ngerti nggak siapa yang menggali teman-temannya itu? Dan demikianlah orang-orang musyrikin itu kadang-kala karena hatinya sudah beku, hatinya sudah mati, mereka tidak mau diajak bicara, tidak mau diajak berpikir oleh Allah SWT dan Rasulullah, para Rasulnya, oleh orang-orang yang memegang risalah ini. Maka ikhwah rahimakumullah, Allah berkata, dalam ayat ini mengajak berpikir, siapa yang bisa menciptakan? Siapa yang menciptakan? Hanya Allah Subhanahu wa taala. Kaifa nusarriful ayati tsumma hum yasdifun. Mereka tetap berpaling. Kenapa? Karena sudah dikunci mati hatinya. Sudah tidak bisa diajak berpikir. Orang-orang yang mereka tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala, ribuan dalil, ribuan bukti yang ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka, sedikit pun tidak merubah kekufurannya. Waliyadzubillah. Berapa ribu, berapa orang yang menasihati mereka, tapi karena hati sudah terkunci rapat. Dan hati-hati kalau kita sudah banyak nasihat, banyak dalil, banyak bukti untuk mengingatkan kita di jalan yang benar, kok kita tidak mendengarkannya, jangan-jangan hati kita sudah dikunci rapat oleh Allah SWT. Na'udzubillah. Demikian ikhwah, semoga Allah SWT memberikan kemudahan kita semua dalam menerima hidayahnya, dan Allah menjauhkan kita dari kekufuran, dari kemusyrikan seperti yang disebutkan di dalam ayat-ayat ini. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Akhir da'wana assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.